Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, alam semesta ini adalah tanda keagungan Allah yang tak terbandingkan. Langit yang terhampar luas, gunung yang tegak berdiri, dan laut yang bergelora. Semua itu adalah karyanya yang agung. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 190, Allah meminta kita mengamati segala yang ada di alam semesta, agar hati kita semakin memahami bahwa semua ini tak lepas dari kuasanya. Di balik keindahan alam yang nyata, tersembunyi kebesaran yang tak terucapkan. Hanya orang-orang yang berpikir yang bisa menyadari betapa besarnya Sang Pencipta alam semesta. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama mengupas keagungan Allah melalui alam semesta. Semoga kita semakin tersadar dan menjadikan alam sebagai pelajaran untuk semakin mendalami keagungannya. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendiri. Hari ini telah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah seperti Mbak Mila. Terima kasih. Pak Kiai kemarin sempat mudik pas Lebaran atau hanya di Jakarta aja? Di Jakarta saja. Di Jakarta, tapi Gitu ya. putar-putar juga ya Pak Kiai ya, silaturahmi juga ya, Masya Allah ya. Ya, banyak family keluarga Banyak family, di Jakarta. Masya Allah. Jadi tetap enak ya tapi kalau Lebaran tuh di Jakarta tuh sepi ya Pak Kiai ya. Iya, Sekarang sudah agak mulai enteng Jakarta. agak enteng di Jakarta ya. Sekarang sudah mulai lagi ramai lagi ibu kota. Dan terima kasih Pak Kiai sudah hadir. Baik. Hari ini kita bersama-sama nanti akan mengelaborasi tentang melihat kebesaran Allah melalui alam semesta. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga ingin berpartisipasi maupun bertanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, kalau kita bicara tentang hakikat penciptaan alam semesta, sebenarnya Allah itu kan selalu ya dalam, kalau kita mungkin baca Quran, kita baca tadaburi tafsirannya selalu. Lihatlah alam semesta, akan ada penciptaan langit dan bumi. Dan itu hanya bisa kita tadaburi, kita tafakuri kalau kita berpikir. Jadi kan hakikatnya penciptaan ini kita bisa ambil kemudian sarinya kalau kita berpikir. Dan bagaimana sebenarnya hakikat penciptaan alam semesta itu Pak Kiai? Bagaimana kita sebagai seorang muslim harus bisa jeli dan peka. Kemudian melihat apa yang Allah ciptakan yang nyata-nyata luar biasa di depan kita. Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa yang menyaksikan gapai kemuliaan tafsir tematik. Pada salah satu ayat secara tegas Allah mengatakan, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang la ayatun liulil albab, menjadi tanda bagi orang-orang albab. Itu allazina yasta'miluna uqulahum fi dalail. Orang-orang yang mau berpikir pada petunjuk-petunjuk Allah. Nah, jadi ulil albab itu maknanya cerdas, pinter. Hanya orang yang cerdas, hanya orang yang pinter yang bisa memahami tentang korelasi penciptaan dengan pencipta. Jadi korelasi antara khalik dan makhluk gitu. Ketika turun ayat ini, Nabi langsung sholat. Jadi ketika menerima ayat ini, beliau langsung sholat 2 rakaat. Kemudian tidak lama kemudian datang Sayyidina Bilal, muadzin itu. Dilihatnya Nabi nangis. Sebelum azan beliau sempat bertanya ya kepada Nabi, atabki ya Rasulullah, apakah kau menangis wahai Rasulullah? Maka Rasul mengiyakan, memang iya betul. Dan Sayyidina Bilal, adakah sesuatu yang menyebabkan menangis? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambi. Sementara engkau sudah diampuni dosanya yang lalu, kemudian orang yang maksum, kok masih juga menangis gitu? Pada waktu itu Nabi mengatakan,
Afala akuna abdan syakura ya Bilal. Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka Bilal memahami bahwa sebenarnya turunnya ayat bagi orang-orang yang mau berpikir itu, maka sebenarnya dia akan bisa memahami tentang kebesaran Allah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau orang mau berpikir, ya, kalau orang mau menghayati tentang penciptaan alam ini, bahwa sebenarnya dia akan mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan biwasitatil makhluk. Ya, jadi ya'riful khaliq bima'rifatil makhluk. Mengenal Tuhan dengan memahami penciptaannya itu tadi. Jadi mengenal Tuhan, memahami Tuhan, betapa besarnya kuasa Tuhan melalui penciptaannya ya Pak Kiai. Kalau mau berpikir. Kalau mau berpikir. Nah, bentuk berpikir tuh yang seperti apa Pak Kiai? Artinya begini, apakah melalui pisau bedah pengetahuan, kita harus misalnya tentang penciptaan alam semesta, kita harus belajar kosmologi gitu misalnya. Atau dengan kita, orang yang nggak pintar-pintar banget misalnya fisika atau matematika, itu bisa nggak duduk dan hanya mungkin sekedar ya dengan akal kita yang terbatas ya, mungkin kita nggak terlalu pandai di satu bidang ilmu tertentu. Seperti apa sebenarnya bentuk berpikirnya itu seperti apa Pak Kiai? Kalau dia bilang ilmu itu tinggi kan sebenarnya gambaran ketinggiannya itu seapa? Tidak ada ukurannya. Walaupun pada sistem klasikal ada S2, S3 umpamanya. Tetapi kalau ketinggian dalam ilmu itu sebenarnya nggak terukur. Oleh karena itu siapapun dia kalau mau memang memikirkan tentang alam ini, maka dia akan mendapati Tuhannya menurut kadar pemahamannya. Jadi ya'rifullah ala qadri ukulihim. Kaidahnya begitu. Dia mengenal Tuhan berdasarkan kadar akalnya. Nah, Mbak Mila betapa pentingnya kita belajar. Ya'rifullah ala qadri ukulihim. Orang mengenal Tuhannya berdasarkan kadar dari akalnya, artinya kadar dia berpikir. Betapa bisa dibayangkan dia mengecilkan Tuhan dari lantaran dia tidak pernah berpikir tentang Tuhannya gitu loh. Tanpa sadar dia sedang mengecewakan Tuhannya karena dia menganggap ya apa yang dia lakukan itu berjalan dengan sendirinya. Bukan. Ada yang menggerakkan, ada yang memanage. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ala qadri ukulihim. Nah, bagaimana kemudian orang yang hanya sekedar melihat alam semesta itu tadi seperti yang Pak Kiai sampaikan. Ya sudah, itu tercipta begitu saja. Kan maksudnya untuk mereka kaum-kaum ateis gitu ya, yang tidak percaya dengan Tuhan gitu ya, tidak percaya dengan Allah. Yang mereka berpikir bahwa alam ini tercipta ya memang sudah seperti ini gitu. Kita pun kayaknya hidup nanti meninggal ya akan meninggal saja. Jadi mereka ada banyak di antara mereka yang berpikir selalu mengandalkan logika. Tapi kemudian ketika misalnya itu didalami lebih jauh, sebenarnya mereka juga tidak ada ujungnya gitu. Kepercayaan mereka juga mengatakan bahwa ini tuh alam semesta tercipta dengan sendirinya. Bagaimana kemudian kita bisa memahami atau kemudian mengcounter sebenarnya statement dari mereka ini? Iya, memang setinggi-tingginya filsafat yang bertumpu kepada akal dan kecerdasan, dia tidak akan bisa menjangkau pemahaman ketinggian seseorang ketika bertumpu pada agama. Gak bisa. Itu medan area hidayah. Setuju. Dan itu medan area di mana kebersamaan dalam arti kalau ada atas ada bawah, kalau ada kanan ada kiri gitu. Kalau ada sebuah pemahaman yang lurus, mesti ada juga pemahaman pembandingnya gitu, kira-kira begitu. Kalau menurut akal bisa jadi orang memang menjadi ateis. Karena memang cukup masuk akal ketika nggak mungkin alam diciptakan bagus kemudian dihancurkan. Nggak masuk di akal. Dan itu saya pernah mendengar orang yang sudah kelas profesor itu pernah berani mengatakan itu. Nggak mungkin. Jadi kita harus melakukan sebuah penafsiran ulang pada kitab-kitab tafsir yang mengatakan bahwa hari kiamat itu adalah masa penghancuran, itu mesti kita tafsirkan ulang kata dia.
Karena nggak mungkin sesuatu yang sudah bagus kemudian dihancurkan. Kalian bikin rumah bagus, sekian miliar, kemudian mau nggak menghancurkan? Secara akal mungkin. Mungkin. Tapi kalau kita dari perspektif keagamaan, ketika Allah ingin memberikan yang terbaik, lebih bagus, itu nggak seberapa, itu bagus mah menurut akal, ada yang lebih hebat. Maka orang menghancurkan yang kecil untuk mendapatkan yang besar itu juga rasional juga. Betul, gitu. betul. Oke, menarik sekali ya. Memang sedikit lebih ngebul ya pembahasan kita di kepala ya hari ini ya Pak Kiai. Tapi menarik sekali, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk meningkatkan iman juga ya. Insya Allah. Bagi kita semua, tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Dewi Permatasari yang tinggal di Malaysia. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Permatasari. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Nusantara Bandung, namun saya tinggal di Malaysia, tepatnya di kota Kinabalu, Malaysia Timur. Pertanyaannya semacam ini, Kiai. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta, sebenarnya penciptaan alam semesta ini menurut perspektif Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Apakah sebagai makhluk sama halnya dengan kita, jadi bagian dari makhluk-makhluk hidup? Dan pertanyaan yang kedua, pendapat mengenai memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu dengan melihat alam. Jadi ketika kita melihat laut, ketika kita melihat gunung, kita bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon jawaban yang lebih detailnya lagi Pak Kiai, agar kita itu bisa benar-benar ketika kita melihat alam itu, yang kita lihat itu adalah penciptanya. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh Dewi ya di Malaysia. Masya Allah tinggal di Malaysia. Kemarin ada dari Mesir, ada dari Malaysia. Senang sekali loh. Banyak pemirsa Gapai Kemuliaan lintas negara ya, yang kemudian bisa menyaksikan. Baik, kita coba jawab ya Pak Kiai. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami pertanyaannya Teh Dewi ya. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita harus memahami perspektif penciptaan itu Pak Kiai. Apakah kita harus mendudukan Allah itu sebagai apa? Apakah sebagai makhluk juga sama seperti kita? Kurang lebih begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana caranya supaya kita ketika melihat keindahan alam atau melihat penciptaan alam semesta, kita langsung ingat bahwa Masya Allah, ini tuh betapa besarnya, betapa agungnya Sang Pencipta kita. Kadang-kadang kita tuh suka lupa memang biasanya ya. Kalau kita melihat suatu keindahan gitu ya, bukan malah kita memuji penciptanya, tapi ya hanya fokus pada keindahan itu. Bagaimana kemudian seharusnya kita bisa bijak melihat hal ini. Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih Mbak Mila dan Teh Dewi. Di dalam Al-Quran itu sebenarnya informasi tentang perspektif ini sudah dibahas, dibicarakan. Artinya begini, ada beberapa kata yang digunakan. Pertama, inna fi khalqis samawati wal ard. Itu yang ditulis itu kata kholako. Maknanya kholako itu menciptakan. Kalau menciptakan berarti Allah sang pencipta alam, langit dan bumi itu yang diciptakan. Maka dari kata ini bisa memungkinkan pemahaman pertanyaan itu tadi. Jangan-jangan Allah juga diciptakan juga gitu. Itu bisa itu kalau dalam arti kata kholaqo. Tetapi pada ayat lain secara etimologi Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Badi' itu maknanya menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Jadi kalau menciptakan kata kholaqo itu bisa jadi adalah sebuah perspektif perkembangan. Itu maknanya kholaqo. Tapi kalau Allah mengatakan badi',
dirinya adalah yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, maka nggak bisa badi itu diperspektifkan sebagai makhluk. Itu perbedaannya. Nah, ini karena mahasiswa memang pertanyaannya dalam betul. Iya. Ya. Substantif nih. Iya, jadi kita mesti bedakan perspektif dalam etimologi Al-Quran itu dibedakan itu. Oleh karena itu salah benar ketika ada orang yang ad-dahr mempertanyakan ketika Allah menciptakan, lalu yang menciptakan Allah siapa? Kan. Nah ini akan terjadi tasalsul. Tasalsul itu kait-mengkait, kita diciptakan Allah, Allah diciptakan siapa, si penciptanya diciptakan oleh siapa, maka itu tidak ada akan akhir. Tetapi ketika Allah mengatakan badi'us samawati wal ar, maka nggak ada lagi. Sudah selesai di situ. Sudah sebenarnya. selesai secara keilmuan, secara etimologi, sudah dari sisi bahasa itu sudah tuntas. Bahwa Allah sang maha pencipta dan dia bukan produk. Dia bukan hasil dari penciptaan. Karena kalau memang Allah ada yang menciptakan, kita nggak layak menyela Allah. Kenapa tidak menciptakan yang menjadikannya saja? Gitu. Betul. Itu kan kemudian sudah bahasanya menggugurkan hukum bahwa Allah itu sang pencipta ya. Kalau Allah kemudian diciptakan kan Pak Kiai gitu. Dan itu batasnya akal. Nah, betul. Ini yang penting nih ya, Teh Dewi. Batasnya akal itu ketika memahami kata badi'. Menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kalau orang menciptakan sesuatu yang tidak ada, itu sebenarnya dia cuma mengembangkan. Cuma mengkombinasi, memix dan lain sebagainya. Menciptakan sesuatu yang tidak ada untuk ada, manusia tidak mampu. Yang mampu menjadi badi cuma Allah saja. Nah, batas limit kemampuan akal berpikir itu cuma sampai situ. Jadi kalau berpikir lagi, lalu siapa yang menciptakan, maka hukumnya haram karena manusia akan menjadi kafir dengan ketidakmampuan memahaminya kalimat itu. Jadi masuk area yang terlarang, ya, sehingga cukup sampai dikatakan bahwa badi'us samawati wal ard gitu. Jadi kalau misalnya Allah itu kemudian kadang-kadang sejujurnya dulu mungkin waktu kecil ya Pak Kiai, saya juga sempat bertanya, itu kan sebenarnya bagian dari curiosity kan, yang kita tuh seharusnya harus menemukan jawabannya sampai akhirnya kita mengerti bahwa ya Allah tuh yang awal dan yang akhir, tidak ada kemudian yang menciptakan Allah begitu. Pada saat itu juga waktu kecil mungkin ya, waktu remaja saya ya kalau gitu kan terus bagaimana ya, lantas siapa ya kalau semua ini diciptakan kemudian ujungnya di Allah, siapa yang kemudian menciptakan Allah. Jadi itu apakah itu bisa jadi jebakan syaitan juga dalam hal kita kemudian berpikir Pak Kiai? Iya, kaum dahriyah yang berpikir semacam itu, dia memang cuma semata-mata akliyah saja. Cuma semata-mata akal saja. Dan pada akhirnya dia capek, dia jenuh, dia lelah, tapi dia tidak bisa sampai kepada hakikat. Ya, pemahaman yang sebenarnya itu. Gak bisa. Jadi tadi ya berhentinya di badi'. Karena ketika Allah itu, kalau kita masih berpikir Allah ada yang menciptakan, ya apa bedanya Allah dengan makhluk ya? Padahal Allah kan memang jelas berbeda karena Allah tuh pencipta, bukan nggak memiliki sifat makhluk di dalam diri Allah kan ya Pak Kiai ya? Iya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua ya, yang kedua, Mbak atau Teh Dewi. Teh Dewi. Memang kalau kita Teh Dewi dikatakan cantik, kemudian ragu apakah benar saya cantik, maka ada alatnya, cermin itu. Maka cermin itu adalah alat untuk melihat apakah benar yang dikatakan orang kalau saya itu cantik gitu. Nah, itu sebenarnya logika berpikirnya. Kalau mau melihat Allah sebenarnya harus ada alatnya. Harus ada cerminnya. Maka cerminnya itu bukannya kaca, tetapi cerminnya ini alam. Karena alam ini dia memiliki pantulan. Yang orang yang berilmu, orang yang cerdas itu bisa menangkap dari pantulan yang dia lihat itu. Oleh karena itu jangan heran ketika ada orang kenapa bertapa umpamanya tahanus atau uzlah di pinggir laut atau di atas gunung, karena dia akan melihat kebesaran Allah itu.
kita sendiri Mbak Mila, kalau kita naik pesawat ya, ini ya Allah, kalau bukan kebesaran Allah jatuh, mati saya. Dalam ketinggian sekian ribu gitu, jatuh maka berkeping-keping mati gitu. Jadi luasnya luar biasa ini alam. Seakan mata ini tidak mampu melihat dari ujung ke ujung. Kalau kita lihat di pantai, ya Allah, tiap hari diambil tapi tidak habis-habis. Maka kalau dibilang wasi'ur rahmah, Ar-Razzaq, Allah yang banyak memberikan karunia, Allah yang memberi rezeki, maka kita mengatakan, benar ya Allah. Sampai hari ini sudah ribuan tahun nggak habis-habis diambil. Baik. Nah itu maknanya bercermin di alam memahami Tuhan. Bercermin di alam memahami Tuhan. Masya Allah luar biasa. Masih akan kita lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Melihat Kebesaran Allah melalui Alam Semesta. Pak Kiai, selain tadi ya, kita sudah sebenarnya harus belajar untuk kemudian melihat apa yang tersirat dan tersurat. Artinya dengan kita mungkin bertafakur melihat penciptaan alam semesta, akhirnya kan kita tahu ya, kita kenal pencipta kita tuh seperti apa. Dampaknya kalau kita senantiasa membiasakan akal dan hati kita untuk bertafakur mendalami penciptaan alam semesta itu, apa yang mungkin kita akan bisa rasakan dalam jiwa dan hati kita Pak Kiai? Ya, yang pertama tebal keimanannya, tingkat keyakinannya naik maksimal dan melahirkan kepercayaan yang utuh sehingga dia tidak perlu meminta. Jadi di kalangan ulama-ulama yang sudah tafakurnya maksimal, mereka tidak meminta lagi karena dia tahu benar bahwa Allah itu sang maha pemberi ketika diminta dan tidak diminta. Jadi pembahasannya berbeda. Pada makom syariat itu, ud'uni astajib lakum, mintalah niscaya aku terima. Pada makom yang sudah tafakur, ya, pada pembahasan ini ulama-ulama merasakan sudah tidak perlu lagi. Sehingga mereka tidak perlu lagi banyak berbicara. Dia lebih banyak untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid. Karena memang yang layak untuk dilakukan cuma itu. Nggak ada lagi berdebat, nggak ada lagi menyatakan, menunjukkan kepandaian dan lain sebagainya. Nggak ada lagi kedengkian kepada orang lain, nggak ada lagi persaingan. Pada saat orang sudah bisa memahami itu, maka dia cuma dua yang dia lakukan, diam dan membesarkan Tuhannya. Diam dan membesarkan Tuhannya. Diam dan membesarkan Tuhannya. Dan dia sudah tidak lagi melakukan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang alam syariat itu. Berarti kalau orang, ini asumsi saya Pak Kiai ya, pendapat saya. Jadi orang tuh kalau sudah di level itu tadi ya, tafakurnya tinggi. Jadi setiap peka gitu ya, melihat apa, kemudian selalu mengembalikan semua kepada pencipta gitu ya. Masya Allah, lihat semut itu begini-begini gitu ya misalnya, atau lihat langit, lihat awan segala macam. Berarti udah secara otomatis rasa syukurnya tinggi dong Pak Kiai. Nah, kalau tadi di awal ya, di segmen pertama kita melihat asbabun nuzul ya, turunnya ayat inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Nabi menangis. Nabi menangis, betul. Kalau dilihat secara redaksional, apa yang membuat nangis? Gak ada tuh. Tetapi kalau dia merasakan bahwa hanya orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk mencari Tuhannya yang bisa melakukan pendalaman ini. Kemudian Nabi secara kapasitas pribadinya itu mampu melakukan itu. Maka dirinya ya yang menangis.
dirinya merasakan bahwa sebenarnya ada yang diberikan kepadanya, tidak diberikan kepada orang. Nah, begitu juga. Jadi tafakur itu alamnya seperti itu, tidak bisa ditakar. Bisa jadi orang satu masjid melakukan tafakur. Kalau mungkin ini di Ramadan kemarin ya, kita lihat ada orang etika, kemudian ada yang memberikan wejangan tentang qiyamul lail dan lain sebagainya. Bisa jadi orang banyak yang menangis, tapi penyebab nangisnya tidak sama. Bisa jadi ada orang yang tafakur dalam, tetapi yang tafakur yang dilahirkan dari itu tidak sama gitu. Nah itu makanya dikatakan di ulil albab itu lizawil ukul, orang yang mau berpikir. Kalau dia nggak berpikir nggak bisa. Ya, umpamanya denang cuma maaf nih, dia lizawil ukul, kalau dia umpamanya mancing di laut gitu, dia nggak bisa akan menemukan itu karena dia ke laut itu punya tujuan. Tapi kalau dia ke laut tidak ada kepentingan pribadinya dia, dan dia memang ingin melihat, ada yang dia maksud dengan melihat itu untuk mendapatkan kabar tentang Tuhannya, maka dia dapat. Dan itu tidak bisa cuma sekali melihat. Jadi dia berulang dalam waktu yang cukup, maka sedikit-sedikit maka dia akan melahirkan sebuah pemahaman yang utuh. Masya Allah. Tapi kalau dia pengen plesir, pengen tuh refreshing, cari ikan, nggak bisa. Jadi hanya sekedar rekreasinya aja yang dapat ya Pak Kiai. Tapi bagaimana kemudian rasa di hati, bekasnya di jiwa itu juga kurang. Nggak ada, karena tidak termasuk lizawil ukul. Dia tidak menggunakan daya otaknya untuk mencarinya itu. Berarti latihannya adalah ya, gimana ya Pak Kiai? Kadang-kadang itu kan butuh kesendirian ya. Karena ketika berpikir mendalami apa sih makna di balik penciptaan itu kan, kalau saya pribadi ya misalnya seperti itu Pak Kiai, itu udah harus dalam kondisi yang hening gitu. Kita mendalami hakikat kita di dunia itu apa sih, kenapa Allah menciptakan ini dan itu kan butuh perenungan yang mendalam sebenarnya. Iya Mbak Mila dan para pemirsa, coba kita ingat ya pelajaran kita yang dulu. Kenapa Nabi Muhammad tahanus, berlama-lama di atas gunung, padahal punya istri, punya pekerjaan, punya anak. Kalau ukuran kemanusiaan, apa yang kurang pada Nabi Muhammad ketika istri cantik, kaya raya dan punya anak? Gitu. Gak ada yang cukup. Tapi dia tahanus. Karena dengan tahanus, dengan berdiam diri, baru bisa. Oleh karena itu Mbak Mila, di dalam satu masjid itu ada 300 orang. Kalau melakukan sebuah tafakur ayat, tadabur ayat, bisa jadi cuma beberapa orang yang mampu. Karena dia keluar ruhnya dari sebuah komunitas yang dimana dia duduk itu tadi. Memang harus dilatih. Ketajaman batin itu kan juga harus dilatih ya Pak Kiai ya. Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita lanjutkan nanti. Kita jeda dulu. Pemirsa, pembahasan kita masih akan berlanjut tentunya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Melihat Kebesaran Allah melalui Alam Semesta. Pak Kiai, saya lupa persisnya, saya pernah membaca kalau tidak salah ya, ada seorang profesor yang mendalami agama Islam, bahkan mendalami Al-Quran. Dan memang si beliau ini kalau tidak salah perempuan, berasal dari Eropa. Dan beliau ini memang meyakini memang dari segi tata bahasa, kemudian kedalaman makna, Al-Quran ini memang luar biasa. Rasa-rasa memang tidak ada manusia yang bisa menciptakan. Dan kemungkinan memang ya sudah ya, memang meyakini bahwa ini mungkin firman Tuhan gitu. Ini memang firman Tuhan. Tapi permasalahannya sampai dengan akhir hidupnya, hidayah itu tidak menghampirinya. Nah kadang-kadang berarti kan memang ada orang-orang yang sudah menggunakan akalnya, tapi pada akhirnya ketika makomnya itu berada di makom hidayah, itu memang kita tidak bisa memastikan bagaimana kemudian pilihan Allah terhadap hidayah itu akan jatuh kepada orang yang mana. Bagaimana Pak Kiai? Iya benar Mbak Mila. Jadi kalau kita mau memperhatikan alam semesta, apalagi mau mendalami Al-Quran, itu sebenarnya
semestinya orang yang sudah bisa menjemput hidayah. Jadi hidayah bukan ditunggu, hidayah itu harus dijemput. Bagaimana cara menjemputnya? Allah mengatakan tadabburul alam. Kamu lihat alam saja, maka kamu sudah bisa melihat aku, dan itu maknanya menjemput hidayah. Itulah yang sering ahli biologi, karena penelitian dia maka dia masuk Islam. Ahli matematika, dia bisa masuk Islam. Begitupun dengan ahli astronom dan lain sebagainya. Karena dia meneliti yang melahirkan dari kecerdasan intelektual menjadi kecerdasan spiritual. Nah, pada saat spiritualnya itu digunakan, di situ dia menjemput hidayah. Tidak berarti bahwa orang yang melakukan semata-mata tadabbur alam dalam bentuk kerja intelektual akan melahirkan hidayah, itu belum tentu. Saya mau kasih pembanding begini. Para pemirsa, bagi orang anak-anak pesantren itu sudah kenal tafsir, mohon maaf, kamus bahasa Arab yang paling tertua itu adalah Munjid. Munjid itu ditulis oleh orang non-muslim. Ya, ditulis bukan orang non-muslim. Tetapi betapa pahalanya banyak dia, karena memang dia ahli bahasa. Jadi ketika kalau beliau membaca Al-Quran, dia sangat mengerti kedalaman diksi yang dipilih dengan Al-Quran. Tapi tidak juga dia masuk Islam. Itu satu. Ada yang lebih ekstrim lagi. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadith. Jadi buku indeks untuk mencari ratusan ribu hadis. Ratusan ribu hadis yang ditulis oleh seorang Belanda yang beragama Kristen, namanya Wensing. Bayangin ya, ratusan ribu hadis, dia bisa mencari akar katanya dan dirujukan sama dia akar kata ini. Jadi Mbak Mila, kalau ada orang dengar ceramah, dengar penceramah menyampaikan hadis, kita pengen mengutip hadis itu, ambil satu kata yang dia ucapkan, nggak perlu dihafal. Ambil satu kata, maka buka di Wensing, maka ditunjukkan adanya Sunan Abu Daud, adanya di sini, halaman sekian, perawinya ini semua lengkap disampaikan. Kehebatan membongkar kutubus sittah, ya, kutubus tis'ah, 9 kitab hadis itu yang begitu masyhur di perjanjian, tapi tidak juga menjemput hidayah. Menjemput hidayah. Jadi memang ada coupling yang berbeda. Jadi kalau dia memang melakukan kerja intelektual, tetapi juga bersamaan dengan menggunakan spiritual dengan basirahnya, maka dia sedang menjemput hidayah. Tapi kalau kemudian hanya terbatas pada mengerjakan kerja intelektual, dia akan kagum dengan Al-Quran. Dia mengagumi Al-Quran dari sisi bahasa, kehebatan sastra dan lain sebagainya. Tapi dia belum tidak tentu menjemput. Ya, dia bisa menjemput. Masya Allah, betul. Jadi memang couplingnya, makomnya beda ya Pak Kiai ya. Kalau udah hak prerogatifnya Allah, yang memang Allah tuh tahu hati kita tuh yang seperti apa. Pantas nggak kita kira-kira tuh menerima gitu ya Pak Kiai ya. Masya Allah. Pak Kiai, lantas bagaimana kemudian sikap kita ya? Artinya kan kalau tadi kita sudah mulai mendidik diri untuk merenungi penciptaan, efeknya nanti kita bisa senantiasa bertafakur terhadap hal kecil. Kemudian nanti kita menumbuhkan rasa syukur gitu. Harusnya kan terefleksi juga bagaimana cara kita memperlakukan alam semesta atau alam sekitar kita sebenarnya sebagai bentuk kita memahami penciptaan alam semesta gitu Pak Kiai. Mestinya secara otomatis. Ketika dia mengetahui dirinya adalah ciptaan Allah dan alam semesta ini ciptaan Allah dan dia mengagumi penciptanya itu, maka dia tidak akan mau merusaknya seperti dia tidak akan mau merusak kesehatannya itu. Orang yang melakukan eksploitasi terhadap alam, cari keuntungan dengan alasan eksplorasi, tetapi sebenarnya dia adalah merusak, maka sesungguhnya dia adalah dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Karena dia
Di dalam Al-Quran itu diajarkan kalau menebang satu pohon maka kita mesti tanam 2 pohon. Jadi betapa Ya, apa yang kita lakukan itu ada wawasan lingkungan. Yang kedua, bahwa kita dalam memanfaatkannya itu tidak boleh berlebih-lebihan. Dulu waktu kita membahas tentang kajian fikih juga pernah tuh ya. Pernah. Betapa Nabi itu tidak boros menggunakan air ketika berwudu. Jadi para pemirsa, kalau saya berwudunya berlebih-lebihan, mandinya berlebih-lebihan, maka sesungguhnya saya tahu sesuatu yang mesti saya jaga, tapi saya melanggarnya. Gak boleh. Jadi hati-hati sebenarnya. Iya. Jadi ketika kita benar-benar sudah bertafakur, kita tuh sebenarnya paham. Secara otomatis kita akan punya rem dalam diri untuk gimana sih cara kita menghargai alam gitu ya. Karena itu tadi ya, Allah itu memang sudah men-set semuanya tuh untuk manusia. Tapi Pak Kiai, saya tuh kadang-kadang suka berpikir gitu ya. Penciptaan langit dan bumi, alam semesta seperti ini tuh sebenarnya untuk siapa sih gitu? Kadang-kadang apakah ini untuk manusia atau seperti apa sih gitu? Tujuan Allah kemudian menciptakan ini semua tuh pada dasarnya tuh untuk kepentingan manusia atau seperti apa Pak Kiai? Iya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan kulu washrabu halalan thayyiban. Makanlah dan minumlah yang halal. Artinya apa saja itu dipersediakan bagi kita ini sebagai yang memakmurkan dunia ini, boleh kita sepanjang yang tidak ya melanggar, yang tidak dilarang, yang tidak boleh. Jadi kalau seandainya kita melakukan berlebih-lebihan umpamanya atau memakan sesuatu yang diharamkan, maka itu bukan bagian yang disediakan. Tetapi penciptaan alam ini adalah untuk menjaga amanah. Jadi kalau kajian dahulu juga pernah ya, inna aradnal amanata ala samawati wal ar. Ketika amanah diberikan kepada langit dan bumi, tidak ada yang mau, fahamalahul insan, manusia yang menerima amanah itu. Jadi konteksnya ketika orang menerima amanah itu, ibaratnya mobil itu harus ada bensinnya, maka bensinnya disediakan sama Tuhan. Gitu. Kalau dia melaksanakan amanah Tuhan itu dalam memelihara alam semesta ini, maka dia dipersediakan boleh menikmati yang ada di sekelilingnya. Oke. Terakhir pertanyaan saya Pak Kiai sebagai penutup. Jadi Allah itu menciptakan semuanya itu tidak dengan kesia-siaan ya Pak Kiai. Kalau ada yang mungkin yang berpikir, sebenarnya apa sih fungsinya Allah menciptakan makhluk A, makhluk B? Kok kayaknya emang gak ada gunanya gitu. Padahal sebenarnya enggak ya. Allah itu menciptakan setiap penciptaannya sempurna dan tidak sia-sia ya Pak Kiai. Tidak ada. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan itu dengan batil, dengan sia-sia itu tidak ada. Barangkali yang tepat, sekarang manusia belum mampu memahami apa tujuan diciptakan oleh Allah. Itu yang tepat. Itu yang tepat ya. Jadi kalau masih ada manusia nih yang kemudian berpikir, wah ini tuh fungsinya untuk apa sih? Kenapa Allah menciptakan ini? Kok kayaknya nggak ada manfaatnya? Berarti ilmu kita yang belum sampai. Yang belum mampu dan belum sampai ke situ. Masya Allah. Luar biasa, terasa cukup ngebul sampai di segmen terakhir nih Pak Kiai, Masya Allah. Tapi ada banyak ilmu, ada banyak pencerahan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan pemirsa juga merasakan hal yang sama. Jazakallah khair Pak Kiai ilmunya hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisa akan undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.